Hello guys, kita kembali lagi bersama-sama nih di acara WFH, Worship from Home. Sekarang mari kita penuhkan hati kita dengan penuh semangat. Kita sama-sama muji Tuhan, oke? Kita sama-sama merasakan bagaimana Tuhan sangat baik bagi kita hingga pada saat hari ini kita masih ada kesempatan untuk bisa bersama-sama bersekutu dengan Dia. Siap? Nyanyi sama-sama, oke? Oke, yes. Oke, Kojem. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh ya, kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kita bersyukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Lebih semangat lagi, oke? Sama-sama kita nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, yes, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lagi goyang, hey! Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Saatnya kita tundukkan hati kita sama-sama teman-teman. Yuk kita sambut firman Tuhan. Sangat indah Tuhan saat kami bisa mengecap kasih-Mu sepanjang hari. Dan saat kami telah mengecap, kami juga melihat bahwa Engkau Allah yang hidup. Buktinya kami masih ada kok sampai hari ini. Bahkan kami bersyukur bisa sama-sama menikmati ibadah kami meskipun hanya melalui streaming. Tapi kami percaya Tuhan juga ada di tengah-tengah kami. Tuhan berkati Ci Helen ya, yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kami percaya lewat perkataannya kami semakin diberkati dan kami bisa semakin lebih dewasa lagi di dalam-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Hai teman-teman semua, selamat datang di WFH atau Worship from Home. Nah, hari ini adalah minggu terakhir kita di bulan Juli. Nah, kalau minggu lalu kita bahas tentang doa, minggu ini kita akan bahas tentang doa orang yang benar. Nah, kalau minggu lalu kita bahas doa itu sebuah dialog dengan Tuhan. Artinya sebuah hubungan dengan Tuhan. Di mana di situ kita pasti harus mengenal dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berhubungan. Nah, hari ini aku mau bahas kalau doa itu bisa dikatakan sebuah hubungan yang vertikal dan horizontal. Hubungan yang vertikal itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, sedangkan hubungan yang horizontal adalah hubungan kita dengan sesama kita. Nah, hubungan yang vertikal yang dengan Tuhan artinya
kita punya doa setiap hari, kita punya waktu setiap hari untuk ketemu sama Tuhan. Nah, hubungan yang horizontal ke sesama kita, artinya kita harus mengasihi sesama kita. Nah, selain kita mengasihi sesama kita, pasti kita juga harus mentransfer spirit. Spirit apa yang udah kita dapat dari Tuhan, dari hubungan yang vertikal tadi, kita transfer ke hubungan yang horizontal itu. Kita transfer ke sesama kita, ke teman-teman kita, ke sahabat kita, ke keluarga kita, ke orang tua kita, dan orang-orang di sekitar kita. Kita harus tahu, kalau hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, itu pasti kita dalam setiap hidup kita menyenangkan Tuhan. Kita nggak mungkin ngelakuin lagi hal-hal yang melukai hati Tuhan. Contohnya apa sih? Kayak misalnya, kita nggak mungkin lagi kita mau nyontek. Karena kita udah pasti kayak ganjel, ada sesuatu yang aneh ketika kita ngelakuin dosa. Karena kita udah punya hubungan yang segitu intimnya sama Tuhan. Jadi ketika kita ngelakuin dosa, itu pasti ada sesuatu yang, kok aneh ya gue nyontek? Kok aneh ya gue pergi dugem? Kok aneh ya gue ngomong kasar? Pasti kita akan merasakan hal-hal yang itu. Kalau kita benar-benar punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, kalau hubungan yang erat dengan Tuhan, setiap doa kita, setiap doa yang kita ucapkan, setiap doa yang kita panjatkan ke Tuhan, itu pasti doa kita itu akan didengar sama Tuhan. Itu. Nah, contohnya kita bisa baca di Yakobus 5 ayat 16b. Ayatnya berisi, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita emang benar kalau kita tuh udah dibenarkan sama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus mati di kayu salib. Itu kita udah dibenarkan sama Tuhan. Itu. Tapi kita harus juga melakukan kebenaran kita di dunia ini. Tuhan mati untuk kita itu 2000 tahun yang lalu. Gitu. Yang artinya sekarang kita harus menjalani kebenaran itu. Karena kita udah dibenarkan. Artinya kita menjalankan kebenaran itu sekarang. Di masa hidup kita di bumi ini. Gitu. Contohnya apa sih? Ya, contohnya kita benar-benar menyukakan hati Tuhan. Kita benar-benar ngelakuin apa yang membuat Tuhan tuh seneng gitu. Nggak mungkin dong Tuhan seneng kalau kita misalnya dugem. Nggak mungkin dong Tuhan seneng kalau kita ngelakuin dosa. Itu nggak mungkin banget gitu. Jadi hubungan dengan Tuhan artinya di kehidupan kita sehari-hari kita juga menghidupinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita nggak melukai hati Tuhan sama sekali. Tuh. Dan itu memang adalah hal terberat di hidup kita yang harus kita jalani. Tapi itu adalah satu-satunya cara kita bisa menyenangkan Tuhan. Satu-satunya cara kita bisa melakukan kehendak Bapa. Itu kita nggak menyakiti perasaan Dia. Itu contoh di Alkitab yang dengan doa yang yakin, dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia mendapat kuasa. Doanya langsung didengar gitu sama Tuhan. Itu ada salah satu contoh yaitu Nabi Elia. Nabi Elia diceritakan di 1 Raja-Raja. Ketika dia berdoa sama Tuhan, dia minta supaya hujan turun saat itu. Itu Tuhan benar-benar langsung kabulkan. Dengan hujan itu langsung turun. Itu karena apa? Karena Nabi Elia punya hubungan yang segitu eratnya sama Tuhan. Karena Nabi Elia punya spirit, punya kedekatan dengan Tuhan sampai dia bisa didengar sama Tuhan. Bukan berarti dengan sekarang kita langsung berdoa, Tuhan aku mau minta Xbox dong sekarang, terus tiba-tiba jatuh Xbox di sini. Gak mungkin, gak seinstan itu juga. Tapi kita harus dengan hikmat sebagai manusia. Artinya apa? Mungkin kita pengen Xbox, kita pengen PS4, kita mungkin pengen punya iPhone X, kita pengen punya barang-barang branded. Itu bisa kita dapatkan dengan kita usaha, kita kerja keras. Gitu. Itu adalah sifat manusia yang kita harus punya hikmat untuk ngelakuin itu. Jadi bukan semata-mata kalau doa yang benar itu ya, bukan semata-mata kita cuma minta-minta doang. Kita cuma minta, Tuhan aku mau Xbox, Tuhan datengin Xbox dong sekarang di depan rumahku gitu. Nggak kayak gitu teman-teman. Tapi doa yang benar adalah ketika kita benar-benar sungguh-sungguh. Dan ketika kita benar-benar mencintai Tuhan, kita benar-benar melakukan semuanya sesuai kehendak Tuhan, kita pasti tahu doa yang kita keluarkan, yang kita panjatkan, itu pasti sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita nggak mungkin lagi berdoa yang, aduh Tuhan, datengin Xbox dong di depan rumahku. Kita mungkin udah nggak lagi berdoa kayak gitu. Karena kita udah tahu kehendak Tuhan. Karena kita udah tahu, oke, kalau gue mau dapat Xbox, gue mau dapat iPhone, gue harus kerja keras. Gue harus berusaha. Bukan dengan gue minta-minta doang. Gitu. Nah, contoh yang kedua, itu ada Nabi Elisa. Di 2 Raja-Raja dibilang ketika dia berdoa,
Dia membangkitkan anak perempuan Sunam yang sudah meninggal. Jadi ketika dia berdoa, hal itu terjadi pasti atas izin Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita mungkin kita lagi ada masalah, Tuhan nggak langsung ngasih masalah itu tuh hilang gitu aja di kehidupan kita. Pasti kita akan diasah. Kita akan diasah dari masalah-masalah itu. Itu karena apa? Karena Tuhan mau bentuk kita. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berubah. Supaya kita bisa menyenangkan Dia terus. Itu supaya kita nggak melukai lagi hati Tuhan. Itu. Ketika berdoa, harusnya kita udah tahu. Kita udah tahu apa yang harus kita katakan, apa yang kita harus panjatkan ke Tuhan. Dan ketika kita punya hubungan yang erat, kita nggak bakal lagi kita nggak bakal lagi berdoa yang sembarangan. Kita pasti berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita apa? Kita udah seperti dua nabi yang aku ceritakan tadi. Kita udah seperti mereka yang kita punya hubungan intim sama Tuhan. Kita udah punya kedekatan sama Tuhan. Jadi kita udah benar-benar tahu apa yang Tuhan mau di hidup kita. So itu aja yang mau aku sampaikan hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa dijalankan di kehidupan teman-teman dan bisa teman-teman lakukan di kehidupan sehari-hari. God bless you. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku selamanya, selamanya, selamanya. Ko JM, pimpin dalam doa ya. Kami berterima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami melalui C. Helen. Ya, Biar setiap hati kami terbakar terus dalam firman Tuhan. Dan pimpin kami Roh Kudus dalam kami menghidupi firman yang telah kami dengar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.